Hai Sailors, pernah nggak sih kalian kepikiran kalau limbah pertanian yang biasanya kita anggap sepele, ternyata bisa jadi inovasi yang super duper keren loh, bahkan bisa ngebawa kita ke panggung nasional. Nah, kebetulan banget hari ini aku akan bersama narasumber yang sangat luar biasa. Nah, tapi sebelum itu, kenalin nama aku Rifa dari Himatan Unpad Angkatan 23, dan tema Soil Talk kita kali ini adalah Inovasi dan Akademik Mahasiswa untuk Masa Depan Pertanian Dunia. Dan hari ini, aku nggak sendirian, aku bersama Cehlendia sebagai mahasiswa dari Ilmu Tanah yang berhasil meraih medali emas pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional ke-38 melalui program kreativitas mahasiswa. Halo Ce, apa kabar? Halo, alhamdulillah kabar aku baik. Kamu sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik nih Ce. Nah oke Ce, mungkin teman-teman yang lagi dengerin di rumah udah penasaran juga nih Ce. Boleh dong Ce untuk perkenalkan diri terkait diri Ece dan prestasi PKM apa aja yang pernah diraih? Oke, halo Kang semua. Kenalin nama aku Herlendia. Aku sebagai mahasiswa magister Ilmu Tanah Unpad dan sebelumnya aku alumni dari Agroteknologi Unpad dan aku juga pernah bergabung di Himatan Unpad. Untuk PKM sendiri, alhamdulillah aku pernah meraih juara 1 untuk kategori poster pada kategori PKMK dan juga medali perunggu pada kategori presentasi untuk PKMK juga. Wah, keren banget ya Kang Ce, sebuah opening yang sangat-sangat wah luar biasa sekali. Nah aku juga masih penasaran nih Ce, untuk Ece sendiri tuh mengikuti PKM-nya termasuk kategori apa dan pada tahun berapa? Oke, untuk PKM sendiri yang aku ikutin itu kategori PKM kewirausahaan. Mungkin yang teman-teman lebih sering dengar itu PKMK ya, dan aku ikut itu di tahun 2025, di tahun kemarin. Oke, berarti termasuknya ke PKMK ya Ce? Iya, betul. Oke, nah aku pribadi masih tertarik nih sama inovasi yang Ece dan tim buat. Nah sebenarnya apa sih yang melatar belakangi ide PKM ini? Oke, mungkin kalau ngomong latar belakang produk aku kan kebetulan potray tumbuhkan ya, potray biodegradable. Ini bukan ide pertama sih sebenarnya yang aku dan tim cantumkan untuk PKM ini. Kita brainstorming, setelah beberapa kali brainstorming kita memutuskan untuk potray biodegradable. Kenapa sih? Karena sebenarnya ini simple sih. Kebetulan anggota tim aku itu berasal dari kebanyakan mahasiswa pertanian. Yang mana kita praktikum, terus pas praktikum kita ada penyemaian ya. Pas Iya betul. penyemaian terus pas dipindah ternyata bibitnya banyak yang rusak, terus akhirnya tanamannya gak tumbuh. Terus gimana sih caranya kita mengatasi hal tersebut gitu? Oke, ternyata setelah kita kulik itu akarnya rusak pas kita pindahin bibitnya karena itu dicongkel. Terus kita kepikiran, oh berarti perlu suatu media yang bisa membuat akarnya ini tetap utuh gitu, tetap mensuplai penyuplaian air nanti dan air ketika pertumbuhan tanamannya. Terus kita tercetus untuk bikin potray biodegradable. Nah ternyata potray biodegradable juga udah ada nih yang ngide gitu, udah ada yang bikin. Terus kita nyari lagi keunggulannya apa ya dibandingkan dengan produk yang lain. Kita akhirnya menambahkan nutrisi dari eceng gondok, limbah eceng gondok. Kita di sini memanfaatkan limbah. Di sini kalau orang-orang nanam pakai potray kita itu nggak perlu pemupukan tambahan. Jadi itu lebih efisien dalam waktu, lebih efisien dalam tenaga juga. Terus mengoptimalkan pertumbuhan akar juga pada masa penyemaian gitu. Berarti memang berangkat dari isu yang sering kita temui ya Ce? Iya betul banget. Apalagi dari anak pertanian pasti relate banget. Betul, pasti akhirnya relate banget nih ketika praktikum gitu. Betul. Nah, kalau dari ide nih Ce sampai bisa lolos pendanaan itu pasti prosesnya panjang banget kan. Nah, boleh diceritain nggak sih Ce gimana proses penyusunan proposal sampai bisa lolos pendanaan? Oke, untuk proposal sendiri awalnya itu pastinya aku dan tim itu kita terbentuk tim dulu. Setelah kita terbentuk tim, kita mulai diskusi nih, kita mau ngambilnya skema apa ya, skema PKM apa. Karena kalau Kang Oce tahu skema PKM itu ada banyak ya, dan salah satu yang kita tertarik dan kita sepakat ikuti itu adalah skema kewirausahaan. Terus kita nyari nih apa ya kira-kira produk yang harus kita kembangkan gitu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada nih di sekitar kita. Setelah beberapa kali diskusi, akhirnya kita memutuskan untuk ke produk pertanian karena balik lagi kita latar belakangnya mostly itu dari pertanian. Kita cantumkan potray ini, terus kita ulik nih latar belakangnya apa, terus kita bahan pembuatnya apa aja, terus ketersediaan bahannya ada nggak di sekitar kita, terus metode yang bakal kita gunain itu apa aja, cara pemasarannya gimana, karena kebetulan kalau kewirausahaan itu kita harus memasarkan produk kita nih kebetulan ke pasaran. Terus kita juga riset nih analisis biayanya, kira-kira kalau kita usaha ini kita bakal untung nggak sih, bakal untung atau rugi gitu, berarti kan kita harus maunya untung ya, nggak mau rugi. Terus kita analisis dulu, dari sana kita mulai nyusun nih proposal. Nah kebetulan untuk PKM itu ada panduannya, jadi kita berdasarkan panduan apa sih yang nggak boleh ada di proposal, apa sih yang harus dicantumkan di proposal, kita balik lagi ke panduan, kita nyusun halaman demi halaman itu dari pendahuluan sampai nanti ke
penutupnya gitu sampai ke analisis biayanya dan lain-lain. Terus kita juga mencermati sih proposal ini berkali-kali karena kita harus merhatiin banget formattingnya, karena untuk PKM itu kita harus lulus dulu nih tahap administrasi, baru nih ide kita dilihat sama reviewer. Karena kalau kita nggak lolos administrasi, misal tanda bacanya ada yang salah kayak harusnya koma terus kita bikinnya titik, itu bisa jadi fatal gitu di PKM karena yang submit itu ribuan proposal kebetulan. Jadi benar-benar harus cermat banget dari formatting, terus dari idenya juga harus kuat gitu. Berarti dari segala aspek tuh benar-benar diperhatiin ya, Cek? Iya, betul banget. Apalagi ada panduannya tersendiri untuk PKM ya, Cek? Iya, betul. Baik. Nah, untuk selama menjalankan PKM ini ya, Cek, kira-kira tantangan terbesar yang Ece rasain tuh apa tuh? Oke, tantangan. Untuk PKM ini kan berjalannya kurang lebih aku dan tim itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun nggak mungkin ya kita nggak mengalami tantangan, nggak mungkin kita nggak ngalamin burnout juga pasti ya selama 1 tahun, kan lumayan lama banget. Cukup banyak sih yang aku dan tim rasain, dari kita nyusun proposal, gimana kita nentuin ide aja itu udah kayak tantangan menurut aku. Karena banyak banget kan ide-ide mahasiswa di Indonesia ini yang keren-keren gitu. Gimana sih cara ide kita tuh bisa bersaing dan menyelesaikan masalah, itu udah tantangan. Terus dalam pelaksananya gimana kita menghasilkan produk yang berkualitas, karena kita harus dipasarkan nih produknya. Terus gimana cara kita riset pasar, gimana cara kita memasarkan produknya, karena produk kita ini baru banget nih di pasaran, belum ada yang bikin sebelumnya. Terus gimana sih cara meyakinkan orang-orang buat beli produk kita, itu juga tantangan. Terus cara kita berbagai problem di dalam tim juga harus kita selesain gitu, mau yang internal mau dari eksternal itu harus diselesaikan. Belum lagi dengan jadwal kegiatan kita ya pastinya. Karena kan kita sebagai mahasiswa pasti ada tuntunan akademik ya, mulai dari tugas, mulai dari praktikum, ada laprak yang harus dikerjain. Itu gimana cara kita bagi waktu, sedangkan PKM ini juga harus tetap kita jalani nih tiap hari gitu. Itu salah satu tantangan juga sih di dalam pelaksanaan PKM ini. Tantangannya cukup kompleks ya, Kang Ce, tapi asalkan punya tim yang solid kayaknya aman-aman aja ya, Ce? Iya betul, alhamdulillahnya aku dapet tim yang cukup solid ya, karena kita satu tujuan, satu visi. Jadi ketika ada permasalahan itu kita diskusikan dan kita komunikasikan juga. Kita juga punya dosen pembimbing kebetulan, jadi kita bisa saling diskusi di sana sehingga tadi permasalahan-permasalahan itu bisa teratasi dengan baik, alhamdulillah. Oke baik, Ce, aku masih penasaran juga waktu terkait di PIMNAS kemarin nih, Ce. Itu kan pasti banyak banget pengalaman yang Ece dapetin ya. Kira-kira benefit atau benefit yang Ece rasain tuh apa aja tuh, Ce? Oke, selama PIMNAS kemarin aku banyak hal positif sih yang aku petik. Karena di sana kita ketemu sama banyak banget mahasiswa di seluruh Indonesia yang mana mereka membawakan ide-ide brilian mereka ke panggung PIMNAS. Di sana kayak menyaksikan, wah keren-keren ya ternyata judul-judul yang mereka usungkan gitu. Terus dari posternya juga itu semuanya menarik. Terus kita juga ketemu banyak orang, berinteraksi, saling kenalan, itu nambah relasi juga. Siapa sih nggak mau gitu punya relasi sama mahasiswa seluruh Indonesia, pasti mau banget ya. Dan itu beberapa juga ada yang bertahan sampai sekarang untuk relasinya. Terus di sana kita nggak cuma untuk lomba, kita juga bisa sambil healing kecil-kecilan karena kita kebetulan kemarin ke Makassar. Jadi kita sempat ekspor beberapa tempat gitu untuk healing sejenak dari per PKM dan juga pas PIMNAS. Terus selain PIMNASnya mungkin selama 1 tahun PKM sampai ke PIMNAS ini kita juga meningkatkan soft skill. Kita meningkatkan bagaimana leadership, manajemen waktu, udah pastinya problem solving, itu benar-benar keasah selama 1 tahun kemarin. Selain itu juga untuk akademik kita juga dapat konversi beberapa mata kuliah, alhamdulillahnya dari PKM. Jadi cukup banyak manfaat yang bisa diambil selama mengikuti PKM ini. Wow, banyak banget tuh Kang Ce, dari segi relasi, kemampuan, bahkan SKS skripsi juga ya, Ce? Iya betul, wow, bisa banget. Keren banget. Nah ini penting banget nih buat Kang Ce yang lagi dengerin. Menurut Oce sendiri, kira-kira strategi apa sih biar proposal PKM ini bisa lolos gitu? Oke, untuk strategi pertama untuk proposal yang lolos ini, menurut aku Akang Oce harus punya ide yang kuat dulu. Akang Oce bener harus punya latar belakang yang kuat kenapa mengangkat topik tersebut. Ini untuk semua skema. Karena latar belakang ini benar-benar hal kunci nih untuk ide kita itu diterima atau enggak. Terus kita juga punya panduan, itu harus strict sama panduan, harus benar-benar cermat apa yang nggak boleh, apa yang harus ada itu benar-benar harus dicantumkan di dalam proposalnya gitu. Dan idenya ini diusahakan itu bisa ide berkelanjutan ya, terutama untuk skema aku kewirausahaan. Jadi produk atau jasa yang kita tawarkan itu bisa menyelesaikan masalah dan berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Itu sih salah satu yang penting banget menurut aku untuk Akang Oce yang mau ikut PKM.
Berarti proposalnya tuh cukup strict juga ya, Cek, dari Iya, peraturannya. sangat-sangat strict. Baik. Nah, aku juga kepo nih, Cek, untuk Ece kan berarti sebagai pemimpin tim ya, Cek. Nah, menurut Ece sendiri kira-kira ada nggak sih tips untuk membangun tim yang solid? Oke, untuk tim yang solid, alhamdulillahnya aku punya tim yang solid di PKM kemarin. Salah satu yang penting menurut aku adalah kita harus punya visi yang sama. Kita harus punya goals yang sama. Karena ketika kita punya goals yang sama, apapun nanti hadangan rintangan di depan kita itu bakal bisa kita laluin. Karena kita masih punya goals nih yang belum kita capai bareng-bareng gitu. Terus selain itu juga pastinya komunikasi tim itu penting banget karena kita hampir setiap hari ya selama hampir 1 tahun kita ketemu, kita diskusi, pastinya kita harus saling mengerti satu sama lain. Gimana cara kita juga harus menghargai pendapat satu sama lain karena dari 5 orang ini kebetulan tim aku 5 orang menyatukan pendapat yang beda-beda itu nggak mudah. Jadi gimana supaya kita tuh satu suara semuanya sehingga kayak each other tuh saling ngerasa kita tuh di ngertiin gitu sama tim kita, pendapat kita itu diterima sama tim kita. Itu salah satu yang dibutuhkan untuk timnya solid menurut aku. Oke, mungkin menuju PIMNAS itu kan pasti bukan cuma soal programnya aja ya, tapi juga tentang presentasinya. Nah, kira-kira dari Ece ada nggak sih tips untuk mempersiapkan presentasi yang baik di PIMNAS ini? Oke, betul banget. Jadi ketika PIMNAS itu kita presentasi. Di presentasi ini pasti kita harus menyiapkan dengan semaksimal mungkin karena di PIMNAS itu presentasi orang-orang tuh sangat-sangat menarik. Mereka ada yang bawa kekhasan daerahnya masing-masing, ada yang punya bikin jargon kayak itu benar-benar unik yang ketika awal masuk aja tuh kayak orang kayak wah itu siapa gitu. Nah, menurut aku yang penting PPT-nya dulu disiapin. Kita harus bikin alurnya dulu nih, kita mau ngomongin apa aja sih ketika presentasi. Oke, dari awal kita latar belakangnya dulu apa, sampai nanti di kesimpulan itu alurnya harus dibikin runtut. Setelah itu kita visualisasikan dalam PPT yang menarik tentunya, lalu kita coba latihan secara konsisten. Kita latihan apa aja sih yang mau disampaikan, skripnya seperti apa, terus konsistensi sih penting sih menurut aku, karena ketika kita latihan terus menerus, otomatis kita juga refleks kayak oh kita udah hafal nih untuk presentasinya, jadi ketika tampil di depan itu udah nggak terlalu grogi lah ya gitu, karena kita udah terbiasa untuk latihan. Dan kita juga harus menyiapkan presentasi yang menarik sih, kayak kita harus punya ciri khasnya masing-masing supaya ketika kita tampil itu kayak ada yang bedain kita dari presentasi yang lain, sehingga reviewernya juga kayak aduh ini unik nih gitu. Baik. Berarti dari segi latihannya dipantengin banget ya, Cek? Iya betul, latihannya benar-benar harus intens. Oke, nah ini terakhir nih, Cek. Ada nggak sih pesan dari Ece untuk mahasiswa yang pengen join PKM tapi masih ragu untuk mulai? Oke, buat Akang Ece yang mau join PKM tapi masih ragu, masih takut, masih bingung nih, tapi tertarik gitu, kayak penasaran PKM itu apa. Menurut aku coba dulu aja, karena dengan mencoba kita bakal tahu nih sebenarnya apa sih PKM itu. Terus kita juga harus set goals, kita mau sampai mana sih mengenal PKM-nya, mau sampai proposal doang kah, atau emang mau nargetin sampai PIMNAS kah gitu. Karena dengan goals yang kita targetin itu nanti bakal menyesuaikan juga nih dengan usaha yang akan kita keluarin. Dan kita bisa learning by doing banget kok, karena aku pun dulu juga gitu, aku learning by doing selama melaksanakan PKM. Dan jangan takut buat mencoba, karena rasa takut itu pasti bakal ada setiap kita mau berproses, dan rasa takut ini mungkin bisa menjadikan kita lebih baik lagi ya, karena kalau kita nggak ada rasa takut kita jadi jumawa, kita jadi merasa kita udah paling bisa nih gitu. Justru dengan rasa takut ini bakal mendorong kita untuk ngelakuin hal lebih baik lagi ke depannya gitu. Berarti bisa jadi batu loncatan juga ya, Cek, rasa Iya, takut betul. ini. Oke, nah keren banget ya Kang Cek soal talk kita kali ini. Nah, dari sini kita belajar bahwa inovasi itu bisa datang dari hal-hal sederhana gitu. Bahkan yang bisa kita anggap sebagai limbah biasanya. Dan yang paling penting, PKM itu bukan cuma tentang program doang, tapi juga tentang gimana cara kita memberikan impact nih Kang Cek. Nah, terima kasih banyak kepada Cek Lendia atas waktunya dan inspirasinya hari ini. Dan untuk Kang Cek yang lagi dengerin, semoga soal talk kita kali ini bisa memberikan manfaat dan juga bisa memberikan keberanian untuk Kang Cek yang masih takut nih. Oke, mungkin aku tutup soal talk kita kali ini. Aku Riva pamit undur diri. Aku Herlen pamit undur diri. Sampai jumpa di Soil Talk selanjutnya. Terima kasih. Dadah.